Dilansir dari Gelora.co, Rizal Ramli, saya ingatkan bila super curang artinya menentang people power. Ekonom senior Rizal Ramli menegaskan kecurangan dalam pemilu sama saja menentang kekuatan rakyat. Dalam unggahannya di Twitter, Rizal menegaskan bila demokrasi sudah final, perubahan-perubahan kepemimpinan harus disalurkan dengan cara yang demokratis, tidak ada cara lain. Namun meski demikian, ex-Menko Kemaritiman ini berpandangan bila cara-cara demokratis sudah dinodai dengan kecurangan, jangan salahkan rakyat bila mengambil inisiatif untuk bergerak. Saya ingin ingatkan, kita sepakat dengan proses demokrasi. Keinginan untuk perubahan harus disalurkan lewat cara-cara demokratis, yaitu pilpres. Tetapi kalau ada yang coba-coba untuk super curang, itu akhirnya akan menentang people power. Kata Rizal, sekadar informasi, menurut Bawaslu, ada banyak tempat pemungutan suara telah terpapar dugaan pelanggaran kampanye di masa tenang pemilu serentak 2019. Anggota Bawaslu RI, Muhammad Afifuddin, menjelaskan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh 18.000 petugas pengawas pemilu, di seantero negeri setidaknya ada 3.399 TPS yang masih terpapar kegiatan kampanye sejak 14 April sampai 16 April kemarin. Padahal undang-undang melarang kegiatan kampanye pada masa tenang. Itu penindakannya sudah dilakukan di tempat yang bersangkutan. Sesalnya, dalam konferensi pers di kantor Bawaslu RI Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Rabu 17 April, diakuinya meski jumlah itu sudah terbilang banyak, namun dapat dipastikan angka itu akan terus meningkat, sebab sebagian Panwaslu belum menyerahkan hasil temuannya. Adapun dugaan pelanggaran kampanye itu diantaranya adalah adanya mobilisasi pemilih untuk memilih calon tertentu. Terkait itu, kata dia setidaknya ada di 436 TPS yang ditemukan. Dan terdapat saksi yang menggunakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut peserta pemilu di 2.490 TPS. Terangnya, parahnya lagi, lanjut Afif, tidak sedikit pula petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang bukannya berlaku netral. Mereka malah berupaya mengarahkan pemilih untuk mencoblos salah satu paslon. Padahal itu termasuk dalam intimidasi terhadap pemilih. Pengawas pemilu menemukan ada KPPS di 4.589 TPS yang mengarahkan pemilih untuk memilih calon tertentu dan terdapat intimidasi pemilih di 250 TPS. Data tersebut didapat dari 121.993 dari total 809.000. Jadi sampai detik ini, sudah 121.993 laporan yang masuk ke sistem di seluruh Indonesia. Karena itu, sifatnya atas nama pengawasan data ini masih bisa diupdate. Pungkasnya,